Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cahaya Ilmu. Hari ini kita akan membahas topik menarik yang sering menjadi dasar dalam studi hadis, yaitu klasifikasi hadis. Berdasarkan jumlah perawi, bersama saya sudah hadir Ibu Kutmautia, seorang tokoh pahlawan muslimah. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Isna sudah mengundang saya. Baiklah Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mengapa pengelompokan hadis itu penting dalam Islam? Tentu saja penting. Dalam Islam, hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Namun, tidak semua hadis memiliki tingkat kekuatan yang sama. Oleh karena itu, para ulama hadis sejak masa awal Islam mengembangkan berbagai metode klasifikasi hadis, salah satunya adalah pengelompokan berdasarkan jumlah perawi. Ini bertujuan agar umat Islam dapat membedakan mana hadis yang bersifat pasti dan mana yang bersifat dugaan kuat, sehingga penggunaannya dalam hukum dan akidah menjadi tepat. Berarti ini bukan hanya sekadar teori, tapi sangat berpengaruh pada ajaran agama juga ya Ibu. Betul sekali. Klasifikasi ini menunjukkan betapa telitinya para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Rasulullah SAW. Baik Ibu, langsung saja. Banyak pendengar yang masih bingung, sebenarnya apa maksud dari klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi. Jadi, klasifikasi ini melihat berapa banyak perawi yang meriwayatkan sebuah hadis dalam setiap tingkatan sanad. Dari situ, ulama membagi hadis menjadi dua kategori besar, hadis mutawatir dan hadis ahad. Baik Ibu, bisa dijelaskan secara sederhana apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkatan sanad, sehingga tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Jumlah pastinya masih diperdebatkan, tetapi intinya para ulama menilai jumlah perawinya sangat banyak dan mustahil berbohong bersama. Karena itulah hadis mutawatir memiliki kedudukan yang sangat kuat. Jadi hadis mutawatir itu sangat jarang ya Bu. Betul, hadis mutawatir jumlahnya relatif sedikit jika dibandingkan jenis lainnya, terutama dalam hadis-hadis hukum. Lebih banyak ditemukan dalam bentuk hadis tentang amalan umum atau sifat Nabi. Berarti hadis yang sering kita dengar belum tentu mutawatir ya Ibu. Betul, popularitas di masyarakat tidak selalu sejalan dengan klasifikasi ilmiah dalam ilmu hadis. Baiklah Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yaitu hadits ahad. Apa itu hadits ahad? Hadis ahad adalah kebalikan dari mutawatir. Ia diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak memenuhi kriteria mutawatir atau beberapa orang, tetapi tidak sampai tingkat mustahil untuk berbohong bersama. Bagaimana pengaruh jumlah perawi terhadap kedudukan hadis dalam penetapan hukum Islam? Hadis mutawatir memberikan keyakinan pasti dan dapat digunakan dalam semua aspek termasuk akidah. Sementara hadis ahad memberikan keyakinan dugaan kuat, zanni. Dan hadis ahad ini dibagi lagi ya Ibu? Iya, hadis ahad ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi pada satu tingkatan sanad. Yang kedua, hadis aziz harus memiliki minimal 2 perawi di setiap tingkatan sanad. Dan yang ketiga, hadis masyhur diriwayatkan oleh 3 atau lebih perawi, tetapi belum mencapai tingkat mutawatir. Ternyata banyak ragamnya ya Ibu. Lalu bagaimana dari sisi kehadiran? Apakah hadis ahad dapat dijadikan bukti? Tentu saja bisa, asalkan sanadnya sahih. Sebagian besar ulama menerima hadis ahad sebagai sumber hukum Islam, terutama dalam hal-hal yang praktis. Yang membedakan hanya tingkat kepastiannya. Sebagai penutup, apa pesan Ibu untuk para pendengar mengenai pemahaman hadis? Saya berpesan agar umat Islam tidak mudah menolak atau menerima hadis tanpa ilmu. Memahami klasifikasi hadis termasuk berdasarkan jumlah perawi, membantu kita bersikap adil dan bijak dalam beragama. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu atas penjelasan yang sangat lengkap dan mencerahkan. Semoga podcast ini bermanfaat bagi para pendengar, khususnya mahasiswa dan pelajar studi Islam. Saya ilmu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum kita benar-benar menutup episode ini, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Di era media sosial seperti sekarang, banyak sekali hadis yang beredar tanpa sumber yang jelas. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini jika dikaitkan dengan pembahasan jumlah perawi tadi? Pertanyaan yang sangat bagus. Di era digital, hadis sering dipotong, disederhanakan, bahkan kadang disalahpahami. Banyak orang langsung menilai hadis hanya dari jumlah perawinya saja. Misalnya, menolak hadis ahad
karena dianggap tidak kuat, padahal para ulama telah menetapkan standar ilmiah yang ketat dalam menilai kesahihan hadis. Jadi jumlah perawi bukan satu-satunya ukuran ya Ibu. Benar sekali, jumlah perawi hanyalah salah satu aspek. Masih ada aspek lain seperti keadilan perawi, kekuatan hafalan, kesinambungan sanad, serta kesesuaian isi hadis dengan Al-Quran dan hadis lain yang lebih kuat. Oleh karena itu, menyederhanakan ilmu hadis hanya pada ini mutawatir atau ini ahad, tanpa pemahaman utuh justru bisa menyesatkan. Lalu, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim ketika menemukan hadis di media sosial? Sikap yang ideal adalah tabayyun. Jika hadis tersebut berkaitan dengan hukum atau akidah, sebaiknya periksa sumbernya apakah ada dalam kitab hadis yang muktabar, bagaimana penilaian para ulama terhadapnya, dan apakah terdapat penjelasan dari ulama yang terpercaya. Inilah pentingnya mempelajari dasar-dasar ilmu hadis agar kita tidak mudah terjebak informasi yang keliru. Berarti memahami hadis berdasarkan jumlah perawi juga memiliki sangat penting. Pemahaman ini membantu umat Islam untuk menjadi lebih kritis, ilmiah, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak hanya menjadi penyebar informasi, tetapi juga penjaga keaslian sunnah. Masya Allah, ini adalah penutup yang sangat reflektif dan sesuai dengan kondisi saat ini. Saya Isna sebagai host dan narasumber, saya Ibu Katmeutia undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.